Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuhibbu. Apakah engkau senang? Ayyalina qalbuk. Bahwa lunak atau lembut hatimu. Senang nggak, Bu? Bu, kalau punya hati yang lunak, hati yang lembut, senang nggak? Kita apalagi ngelihat orang disuruh taat ini nurut, disuruh mengerjakan kebaikan nurut. Hati lembut itu kan bukan hanya bicara santun, Bu. Bu, kan kalau kita biasanya ini orang lembut banget ngomongnya doang, tapi hatinya ada yang kekeh, ya. Nah ini mah lembut ini dalam artian ya hatinya itu mau nerima, legowo. Enak gak, Bu, nggak lihat orang kayak gitu? Apalagi hati kayak gitu, hati kita, Masya Allah. Suami dapat apa aja, alhamdulillah, Masya Allah, dipuji tuh suaminya. Dapat uang gak seberapa, alhamdulillah. Nggak dapat apa-apa, alhamdulillah sambil nangis. Iya, alhamdulillah ada ya Allah buat makan. Alhamdulillah, orang di luar sana belum tentu makan. Alhamdulillah ya Allah, suami beliin emas, alhamdulillah. Suami beliin emas batangan, alhamdulillah. Suami beliin kerudungan, alhamdulillah. Suami beliin nasi sebungkus doang, alhamdulillah. Sama tuh, sama beli emas batangan sama nasi sebungkus sama, alhamdulillah. Senengnya alhamdulillahnya, senengnya hatinya nerimanya sama. Itu namanya hatinya yalin, hatinya lembut. Masya Allah. Suka nggak nih? Bagaimana caranya? Watu derika hajataka, ya Bu. Watu derika hajataka. Dan engkau terkabul hajat-hajatmu. Bu, udah hatinya lembut, setiap keinginannya terkabul. Ibu kadang-kadang suka merasa gini nggak, ya Allah, apa yang aku inginkan, alhamdulillah Allah kasih gitu. Suka gitu nggak, Bu? Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang keluh juga, ya Allah, kenapa aku mau ini nggak dikasih-kasih? Mintanya nggak realistis. Iya. Jadi kadang-kadang ya Allah, alhamdulillah, padahal di hati baru nyebutin tuh pengen ini, tiba-tiba ada yang nganterin. Baru misalnya di mimpi pergi haji, pergi umroh, tiba-tiba ada orang, ntar kamu aku pergiin, berangkatin. Masya Allah, senang ya Bu ya? Nah itu, mau gak hatinya lembut sama hajatnya tercapai, setiap hajatnya? Mau. Apa yang pertama? Irhamil yatima. Kalau disambung irhamil yatima, kalau dipisah irham al yatim. Apa tuh, Bu? Sayangilah anak yatim, Bu. Ini kalau Ibu baca penjelasan hadisnya, yatim itu kan kalau secara fikih seorang anak yang belum balik, dia ditinggal oleh bapaknya. Seorang anak yang belum balik ditinggal bapaknya kalau menurut fikih Islam. Tapi kalau menurut adat, yatim itu seorang anak baik dia balik atau belum balik, yang penting dia belum mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Itu menurut adat. Jadi seorang anak yang ditinggal bapaknya, walaupun dia belum balik, tapi dia masih sekolah, berarti kategorinya dia masih anak yatim. Anak masih sekolah SMA. SMA kan biasanya udah lewat dari balik ya Bu ya. Tapi dia masih sekolah. Kalau menurut adat Indonesia, adat kebangsaan, dia masih dikatakan anak yatim karena dia belum bisa membiayai dirinya sendiri. Makanya santunan anak yatim biasanya anak masih sekolah tuh. Kalau udah kerja udah bukan yatim lagi. Nah, kalau menurut Islam kan dia belum balik.
belum balik. Tapi kalau menurut adat kan dia belum mapan. Dalam artian dia kalau masih sekolah ya berarti masih bisa dikatakan anak yatim. Makanya adat sama agama itu suka berkolaborasi. Akhirnya ya yatim itu orang yang memerlukan pertolongan kita. Orang yang memerlukan pertolongan kita harus sayangi. Nanti bisa secara umum, bukan hanya sayangilah anak yatim, Bu. Nanti bisa secara umum hadis di sini bukan hanya anak yatim saja, tapi orang yang membutuhkan pertolongan kita harus kita sayangi. Agar hati kita menjadi lembut. Jadi kita punya sifat kasih sayang. Yang pertama, kita harus punya sifat kasih sayang. Utamanya tadi kepada anak yatim. Tapi nanti umumnya hadis ini menjelaskan kepada siapapun harus irham. Kasih sayang. Ini mah ibu kadang-kadang milih-milih ya Bu ya. Sama yang ini mah sayang, sama tetangga ini mah sayang, yang orang mah enggak lah. Jangan, semua harusnya punya sifat kasih. Bu, kasih sayang ini mah harus dilatih. Kadang-kadang sama anak doang sayang, sama anak sendiri, sama anak orang belum tentu sayang. Tapi harus dilatih, harus sayang kita. Kalau kita sayang sama Allah, cinta sama Allah, biasanya kan karyanya Allah juga harus kita sayangi. Bu, ibu kalau dulu zamannya misalnya jatuh cinta, kalau sekarang mungkin ibu udah biasa sama suami mah ya. Dulu zamannya jatuh cinta pertama kali sama suami misalnya. Suami dikasih apa aja seneng ya Bu ya. Dikasih bunga dong, bunganya boleh memetik padahal. Senangnya bukan main ya Bu. Belum emas itu. Lah sekarang dikasih bunga 1 biji boleh memetik, senangnya beda nggak? Bisa beda. Maunya bunga abang. Iya, maunya bunga abang. Milih. Dulu dikasih coklatan seneng. Dulu dikasih coklat senang, sekarang dikasih coklat. Nih, Mak, coklat. Sakit gigi Bang. Masya Allah, dulu aja jatuh cinta. Nggak dimakan-makan coklat. Iya, nggak dimakan-makan, sampai dikoleksi. Ya. Ini kalau ibu lagi jatuh cinta sama seseorang, itu orang ngegambar apapun pasti ibu lihat bagus. Ibu lihat sisi positifnya. Kalau ibu jatuh cinta sama Allah, pasti karya Allah, manusia manapun sejelek-jeleknya manusia, pasti ibu lihat sisi baiknya. Karena ibu cintanya sama Allah, maka karya Allahnya juga disayangi, dicintai. Bu, tidak melihat orang itu kasar, tidak melihat orang itu dengki sama kita, tidak melihat orang itu pelit, tapi ibu melihat dia adalah ciptaan Allah sehingga ibu sayang sama dia. Bisa nggak Bu? Bu, udah bisa belum? Ini mah kadang-kadang Masya Allah ngelihat orang, ngelihat statusnya aja ogah nih. Ngelihat statusnya ogah. Jalan di depan rumahnya aja ngelihat mukanya enak kayaknya. Jangan, itu karya Allah. Bu, tugas kita hanya berbuat baik. Kalau kita nggak dibaikin, ya kita tetap ada kewajiban berbuat baik. Kalau kita sayang Allah, siapapun makhluk Allah harus kita irham, cintai. Yang kedua Bu, wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika. Langsung aja dah, udah malam. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. Kepalanya siapa Bu? Anak yatim. Wa at'imhu min ta'amika, dan berilah ia makanan daripada makananmu. Jadi yang pertama, kasihani anak yatim, sayangi anak yatim. Yang kedua, disuruh usap palanya Bu. Usap pala itu nggak semena-mena usap pala, nggak ada artinya. Ada artinya itu usap pala tuh. Disentuh, artinya suruh sentuh. Sentuh itu apa Bu? Sentuh itu bukan hanya diusap. Ya usap itu secara kasat mata, usap itu kan namanya orang sayang. Iya, usap itu pakai hati, dari hati ke hati.
hati, sentuh hatinya. Bicara baik dengannya. Anak yatim ini perlunya apa? Kalau perlunya uang, kita kasih semampu kita. Kalau perlunya kasih sayang, perlunya motivasi, perlunya seorang ibu, perlunya seorang bapak, kita jadi ibunya. Bisa nggak, Bu? Susah ya, Bu ya? Susah. Pelan-pelan lah. Lanjut dikit lagi. Iyalin kolbuka wa tudrik hajataka, maka niscaya akan lembut hatimu dan akan tercapai cita-citamu. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Abi Darda. Tadi kalau mau lembut hatinya, tercapai hajatnya, apa aja, Bu? Yang pertama, sayangi anak yatim atau sayangi anak yatim dan semua orang. Yang kedua, usap kepala. Ini usap kepala bukan, ini hanya isyarat. Maksudnya usap kepala itu hatinya disentuh dengan sesuai dengan kebutuhannya. Terus apa lagi yang ketiga, Bu? Memberikan makan. Tuh tadi memberikan makan, tergantung. Makanan ini kan biasanya berupa materi ya, Bu ya. Tapi kalau wamsah, roksah, sentuh hati itu berupa rohani. Jadi disayangi, dikasihi berupa jasmaninya, materinya, dikasih juga berupa rohaninya. Kasih sayang. Maka niscaya akan lembut hatimu dan akan terkabul segala hajat. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hadis mah insyaallah Neng udah sehari-hari makanannya. Hadis mah ilmunya itu ilmu kehidupan, Bu. Kalau hadis itu kebanyakan ilmunya ilmu kehidupan. Gampang dipelajari tapi sulit dipraktekkan. Tugas kita tuh PR-nya, Bu. Ada PR. PR-nya itu mengamalkan hadis ini. Kita belajar kasih sayang. Ya, kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.